Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodik Ridwanto, salah satu pengelola Kampung Wisata Saidan. Kalau di kepengurusan, kami bertugas di seksi humas. Berkaitan dengan Kampung Wisata Saidan, saya akan memperkenalkan ataupun menerangkan tentang sejarah Kampung Saidan, bahwa awal berdirinya Kampung Saidan ini, namanya ataupun toponim Kampung Saidan ini, sejarah berdirinya adalah karena dulu di waktu Sri Sultan Hamengkubuwono pertama atau Pangeran Mangkubumi, di berkembangnya Keraton Yogyakarta ini membutuhkan banyak sekali logistik yang berkaitan dengan keraton. Salah satu adalah kuda, karena kalau kami menilik sejarah keberadaan kaum Sayyid, ya, kemudian namanya disebut kampung kami menjadi Kampung Saidan karena dulunya adalah tempat tinggal para Sayyid ataupun pedagang-pedagang Arab yang berdagang kuda, mensuplai kuda-kuda untuk Keraton Yogyakarta, ya. Cuma secara berkembangnya Kampung Saidan ini ataupun tempat tinggal para Sayyid ini tidak berlangsung lama, karena kami tidak banyak menemukan referensi tentang berapa lama para Sayyid ini tinggal di Kampung Saidan. Jadi di saat ini kalau kita kemudian masuk di Kampung Saidan, mohon maaf, sudah tidak ada peninggalan yang mencirikan para pedagang Arab terdahulu, gitu kan. Jadi ini sudah kemudian karena di tempat kami akhirnya di sebagian wilayah yang ada di sebelah barat kemudian adalah kawasan pecinan. Nah, kawasan pecinan ini dimulai waktu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dengan didirikannya Kelenteng Gondomanan, itu di pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Dan kemudian akhirnya di sepanjang jalan itu, mulai dari Kelenteng kemudian sampai ke selatan, itu adalah kemudian kawasan pecinan. Nah, kemudian kalau kemudian kita masuk ke dalam Kampung Saidan sendiri, ini tadi kembali lagi sudah tidak ada peninggalan yang berkaitan dengan Sayyid ataupun para pedagang Arab ini. Jadi kami yang sekarang ini yang ada di Kampung Saidan ini akhirnya hanya kemudian ya rumah tinggal biasa yang ada di kampung kami. Itu berkaitan dengan toponim dari Kampung Saidan. Nah, berkaitan dengan awal mulanya kemudian Kampung Saidan ini ditetapkan jadi kampung wisata adalah karena di kampung kami ini ada organisasi namanya Muhammadiyah Ranting. Ada Muhammadiyah Ranting. Kemudian karena kami bergerak di sisi keagamaan, jadi setiap bulan Ramadan kami mengadakan pasar sore. Pasar sore dengan kemudian menjajakan menu-menu makanan berbuka puasa. Nah, siapa yang menjajakan menu-menu tersebut adalah potensi-potensi kuliner yang ada di Kampung Saidan. Kami undang untuk kemudian ikut berjualan bersama di pasar sore Ramadan. Nah, di sana juga kemudian kami tampilkan juga seni budaya. Jadi, kami tampilkan kesenian-kesenian budaya yang ada di Kampung Saidan. Kita sediakan satu panggung yang di sana kemudian bisa kita melihat potensi kesenian yang ada di Kampung Saidan. Demikian juga adalah kemudian setiap hari Sabtu sore itu kami tampilkan isian-isian kajian tentang Ramadan ataupun tentang keagamaan, dengan mendatangkan ustadz-ustadz yang ada di sekitaran kota Yogyakarta. Nah, dari event itu kemudian ditangkap oleh dinas. Kok rame gitu kan? Kok rame sekali ini, antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan pasar sore Ramadan yang ada di Kampung Saidan. Akhirnya kemudian karena kita selenggarakan beberapa kali, kemudian oleh dinas ditangkap. Ya udah, ini jadi potensi saja. Jadi potensi Kampung Saidan. Nah, akhirnya kemudian kami kemudian ada sosialisasi untuk kemudian ditetapkan menjadi Kampung Wisata Saidan. Nah, tepatnya adalah di tahun 2015 di bulan sekitar bulan Mei, kami kemudian sama dinas ditetapkan jadi Kampung Wisata Saidan, gitu kan. Nah, kemudian apa yang ada di dalam Kampung Wisata sendiri? Jadi sebenarnya kami itu adalah mengakomodir adalah seni budaya
potensi kuliner, potensi kerajinan, juga kemudian kami menonjolkan suasana kampung, ya, suasana kampung. Kemudian kalau kita karena kita melihat kota Yogyakarta ini adalah satu kota yang kemudian cukup kecil, kemudian dari sisi kepadatan lalu lintas juga padat sekali. Cuman kalau kemudian kita masuk di kampung kami, kemudian akan berbeda suasananya. Kalau keluar di jalan kita hiruk pikuk kendaraan, begitu kita masuk ada sesuatu suasana yang lain di tempat kami, ada keunikan tersendiri, suasana kampung yang kemudian tenang, kemudian suasana kampung yang nyaman, itu yang menjadi salah satu unggulan di kampung wisata Sayidan. Tentunya kami juga ada beberapa tadi yang saya sampaikan, potensi seni dan budaya, ada seni tari, kemudian ada seni teater gitu kan. Karena kami ada sanggar anak, kemudian itu yang mengakomodir seni budaya yang ada di kampung kami. Ada prestasi yang sudah diraih? Jadi gini Mbak, kalau berkaitan dengan prestasi, salah satu syarat adanya kampung wisata Sayidan harus ada homestay. Harus ada homestay-nya, itu syarat. Kalau mau pendirian kampung wisata harus ada homestay-nya. Karena apa? Karena diharapkan orang yang berkunjung ini juga menginap di kampung yang dikunjungi, kemudian bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Nah, kami punya homestay namanya Homestay Omah Delik. Homestay Omah Delik. Nah, Homestay Omah Delik ini dalam tahun 2019 menjadi juara 2 tingkat provinsi homestay, ya. Jadi kategori homestay-nya itu di tahun 2019 itu juara 2 provinsi, dan sekarang masih terus berkegiatan itu homestay-nya. Sering mendapat tamu-tamu yang dari luar, terutama yang dari luar mancanegara, itu yang banyak dari Perancis itu yang berkunjung itu yang menginap di homestay, walaupun yang lokal banyak juga. Cuman yang kalau kemarin sempat kami survei itu ternyata yang paling banyak dari Perancis malahan. Pengelolanya adalah Pak Iwan dan Bu Santi, itu yang Homestay Omah Delik. Nah, Bu Santi ini adalah ibunya salah satu personel band Segidok, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita kembali itu prestasi. Kemudian kami bercerita mengenai potensi seni budayanya apa yang ada di kampung wisata Sayidan ini. Nah, salah satunya adalah seni musik. Kami punya band Segidok yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat, gitu kan, yang kemudian membuat lagu di Sayidan, yang kemudian mengangkat kampung kami. Kampung kami dikenal di di luar, gitu kan, banyak, baik itu di nasional ataupun karena Segidok ini juga sering pentas juga ke luar negeri, juga sering bawakan lagu-lagu itu juga. Jadi kadang-kadang kalau kami ketemu wisatawan yang berkunjung ke Jogja itu kadang-kadang tanya, kampung Sayidan itu yang mana toh, gitu kan, karena hanya dengar lagunya, gitu kan, gitu. Jadi kadang-kadang penasaran untuk berkunjung di tempat kami. Nah, kemudian yang kedua ini band, salah satu band. Kemudian yang kedua, kalau Mbak di televisi ajang pencarian ini Mbak, Indonesia Mencari Bakat, ada Hudson Two Face, Hudson yang 2 wajah itu juga dari kampung kami. Rumahnya nih sebelah ini rumahnya Hudson waktu kecil, ini sebelah ini, waktu kecil. Nah, sekarang walaupun banyak tinggal di Jakarta, kemudian juga sudah beli rumah yang ada di Godean, punya usaha roti, toko roti di Kampung Patuk yang tempat bakpia itu. Ya, jadi itu 2 orang tokoh yang kemudian mengangkat kampung kami, gitu kan. Ya, itu dari sisi seni musik, ya, dari sisi musik. Nah, kemudian kalau budaya memang dulunya kami ada kesenian ketoprak sebenarnya dari orang-orang tua dulu kami. Cuman memang ini agak susah kalau kemudian kita menggerakkan yang muda-muda sekarang ini berkesenian ketoprak itu, sudah nggak zamannya lagi. Nah, kalau yang seni tari, anak-anak masih berkegiatan, walaupun ini agak vakum, ya, cuman nanti akan kita gerakkan kembali untuk kemudian kita mengakomodir teman-teman ataupun anak-anak muda kami, terutama yang anak-anak, untuk berkesenian tari, gitu kan. Nah, kemudian berkaitan dengan heritage, apa aja yang kemudian ada heritage yang ada di kampung wisata Sayidan? Yang pertama, memang walaupun itu belum dijadikan tetapkan menjadi cagar budaya,
Jembatan Sayidan cukup ikonik bagi kami, Jembatan Sayidan ini. Kemudian yang kedua adalah cagar budaya Klenteng Gondomanan. Ya, Klenteng Gondomanan itu sudah cagar budaya. Kemudian orang mesti akan tahu rumah gotik yang kayak gereja itu. Nah, itu juga ada di kampung kami, ya. Sisi selatan ke barat. Ya. Itu adalah rumah gotik, adalah satu rumah penduduk, jadi rumah penduduk yang memang didesain bergaya Eropa. Kemudian kalau ada juga yang menyebut gereja gotik, sebenarnya itu bukan gerejanya, rumah tinggal, karena kebetulan ada patung Yesus di sana yang cukup besar, jadi kemudian dikiranya itu gereja, sebenarnya itu adalah rumah tinggal biasa. Nah, berkaitan dengan tiga heritage ini, sebenarnya ada satu lagi cagar budaya namanya rumah Cina. Jadi rumah Cina itu ada di antara kelenteng dan rumah gotik di tengah-tengah itu. Di sepanjang jalan Katamso ini ada rumah Cina yang menjadi cagar budaya juga. Tapi memang agak ketutup bangunannya, jadi nggak terlalu kelihatan. Itu juga cagar budaya juga di tempat kami. Nah, berkaitan dengan tadi Jembatan Sayidan ini adalah cukup ikonik bagi kami dengan tiga bangunan, 4 bangunan yang ada di sisi kanan. Kalau istilahnya dulu orang-orang dulu menyebutnya jembatan bentar gitu kan, karena ada kayak 4 bentengnya gitu ya, 4 benteng. Dan Jembatan Sayidan ini adalah menjadi penghubung antara Keraton Yogyakarta dengan Puro Pakualaman, ataupun menjadi pintu masuknya Keraton Yogyakarta dari sisi timur, pintu masuknya Jembatan Sayidan. Nah, tadi kalau berkaitan dengan Kelenteng Gondomanan, tadi saya sampaikan di depan bahwa Kelenteng Gondomanan ini dibangun waktu pemerintahan Sri Surna Hamengkubuwono ke-7. Karena ada permintaan, karena sudah ini di sepanjang jalan Katamso ini sudah jadi kawasan pecinan. Kemudian ada salah satu punggawa keraton yang berasal dari China ini meminta kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 untuk kemudian, karena ada satu tanah yang tidak dipakai untuk didirikan tempat ibadah orang-orang China gitu kan, atau dinamakan Kelenteng Gondomanan atau Kelenteng Fu Ling Miao gitu kan. Itu adalah kelenteng yang kalau artinya itu adalah kelenteng yang mendapat berkah sepanjang masa gitu kan, seperti itu, Fu Ling Miao itu. Kemudian kalau kita bergeser lagi ini di pemerintahan Sultan Habib ke-7, kemudian kalau yang rumah Cina ini memang kita belum sempat mengorek kapan didirikannya rumah China dan sampai sekarang masih dipelihara keasliannya dari awal dulu dibangun sampai sekarang. Makanya kemudian ditentukan jadi cagar budaya. Kemudian kalau kita bergeser ke selatan lagi, ada tadi yang saya sampaikan, ada rumah gotik tadi, itu sebenarnya adalah rumah pribadi, rumah warga Sayidan yang kemudian dibangun menyerupai kayak kastil atau menyerupai kayak gereja dan dengan arsitektur bergaya Eropa gitu kan. Nah, itu adalah kemudian memang awalnya adalah rumah tinggal biasa, didirikan tahun 1979, kemudian di tahun 1980 dipugar menjadi bangunan seperti itu. Jadi sebenarnya itu belum bangunan lama, jadi masih cukup baru. Cuma kemudian di tahun 2000 itu kemudian ditinggalkan sama pemiliknya, tidak ditempati. Jadi akhirnya secara kondisi itu sudah berlumut, kemudian jadi kayak bangunan kuno gitu kan, karena sudah tidak tinggali, banyak tumbuhan dan semuanya. Jadi wah, ini kelihatannya bangunan lama, tapi ternyata sebenarnya bukan, masuk bangunan baru, jadi belum ditetapkan menjadi cagar budaya. Nah, kalau kemudian kembali ke tadi ke mana Kampung Wisata Sayidan sendiri, memang kemudian kami selaku pengelola juga terus mempromosikan yang ada di kampung kami gitu kan. Kemudian kami ada 2 paket wisata yang kami tawarkan. Yang satu ada belusukan di Sayidan, belusukan di Sayidan, ataupun kemudian kami namai jelajah labirin Sayidan. Karena kenapa kami namakan labirin? Karena di kampung kami jalannya kecil-kecil, kalau nggak tahu kadang-kadang jalannya buntu kemudian harus kembali lagi, kemudian harus mencari jalan yang lain. Jadi cukup unik, jadi kami kemudian namanya jadi jelajah labirin Sayidan. Nah, kemudian di jelajah itu kemudian kami nawarkan potensi-potensi, baik itu kuliner, baik itu kerajinan, ataupun kesenian yang ada di kampung kami.
Kemudian yang kedua adalah paket semalam di Sayidan, yaitu adalah paket menginap di homestay Omah Ndelik tadi semalam. Kemudian kami paginya kita akan menjelajahi heritage yang ada di kampung wisata Sayidan. Nah, kemudian berkaitan dengan pengelolaan ini memang kami tidak lepas dari pembinaan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, karena kami bagian kampung wisata yang dibina oleh Dinas Pariwisata, dan juga kami sudah masuk ke Jadesta. Jadesta itu jaringan desa wisata nasional yang diampu oleh Kemenparekraf. Jadi kami juga jadi binaannya juga dari Kemenparekraf, karena seluruh desa wisata yang sekarang itu ada sekitar 600-an desa wisata, kampung wisata di seluruh Indonesia itu harus masuk ke Jadesta. Kalau belum masuk harus masuk, karena kemudian Kemenparekraf akan melihat potensi-potensi mana yang perlu ditingkatkan dari keanggotaan Jadesta ini. Kalau belum masuk tidak akan dilihat oleh Kemenparekraf, dan kami sudah masuk di Jadesta, jaringan desa wisata Indonesia gitu. Nah, berkaitan dengan program-program yang diterima di kampung wisata kami ini, memang kalau dari Kemenparekraf kemarin kita menerima program kampanye sadar wisata 5.0. Itu adalah satu kegiatan dari Kemenparekraf ke masyarakat, bagaimana menumbuhkan masyarakat itu untuk kemudian sadar wisata, bagaimana kemudian sabta pesona itu bisa diterapkan di masyarakat, sehingga kalau ada orang yang mengunjungi ini sudah sesuai dengan standar Kemenparekraf. Oh ya, tempatnya nyaman, tempatnya aman, sejuk, asri, indah, dan seperti itu yang diharapkan oleh Kemenparekraf. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi pengelolaan kampung wisata sendiri, memang kampung wisata Sayidan ini sekarang sudah cukup kuat posisinya. Karena apa? Karena di tingkat kelurahan sekarang sudah ada namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata. Nah, ini adalah satu kelembagaan yang ada secara struktural, ada di atasnya kampung wisata. Cuma secara tupoksi berbeda. Kalau kampung wisata ini adalah kemudian menjual potensi, kemudian berdampak ekonomi kepada masyarakat. Kalau Pokdarwis adalah membuat kebijakan yang mendukung kampung wisata. Tupoksinya berbeda. Jadi kemudian tadi saya sampaikan lebih kuat karena sekarang sudah didukung oleh Pokdarwis, lembaga Pokdarwis yang akan memperkuat kebijakan-kebijakan yang ada di kampung wisata. Dan jadi masyarakat yang belum sadar wisata, ini ya tugasnya Pokdarwis untuk kemudian memberikan pengarahan, penyuluhan untuk kemudian masyarakat bisa sadar wisata. Jadi, kami kira itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kampung wisata Sayidan. Jadi kalau kampung kami itu sekarang mengambil tagline harmoni musik dan budaya. Jadi kami ingin menumbuhkan musik karena kami punya kelompok musik yang cukup sudah terkenal, kemudian punya seniman-seniman musik yang cukup handal di kampung kami. Kemudian tapi kami tidak meninggalkan budaya karena kami ada di kota Yogyakarta sebagai kota budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.